Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita masuk di dalam seri yang ketiga dari integritas. Seri integritas yang ketiga. Kalau saudara pelajari dan saudara cermati, selama beberapa kali saya berkhotbah tentang integritas. Yang pertama saudara masih ingat integritas tentang apa? Integritas dalam keluarga saudara. Bagaimana saudara, suami, istri, anak-anak, orang tua punya integritas supaya keluarga kita keluarga yang baik saudara. Iya, keluarga yang utuh, bukan cuma utuh, tapi penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kalau saudara mau cek lagi, silakan baca di handoutnya. Ya, semoga masih ada saudara. Kalau tidak ada nanti boleh minta lagi saudara ya. Lalu yang kedua, saya bicara tentang integritas dalam pekerjaan. Bagaimana orang-orang Kristen sekarang itu dituntut oleh marketplace bukan hanya canggih, bukan hanya pintar, bukan hanya kaya dan berpengaruh saudara. Tapi Tuhan mau menuntut kita juga untuk apa? Untuk kita punya integritas dalam pekerjaan. Supaya apa saudara? Supaya dalam dunia kerja nama Tuhan juga dipermuliakan saudara. Masih ingat ayatnya? Semua saya bahas dari kitab Amsal saudara. Satu ayat yang terkenal berkata begini saudara tentang pekerjaan. Bahwa susah payah itu tidak akan menambahkan. Karena Tuhan adalah sumber berkat. Jadi susah payah tidak akan menambahkan dalam pekerjaan saudara. Apa artinya? Kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Bahwa ayat itu sedang bicara sama saudara. Kalau Tuhan yang berikan pekerjaan, Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti kuatkan saudara. Jadi gak ada tuh pekerjaan di dalam Tuhan yang susah berat. Kenapa ya Tuhan izinkan ini terjadi? Gak ada saudara. Dan hari ini saudara kita belajar tentang sebuah topik lagi. Topik yang terakhir dari seri integritas yaitu integritas dalam komunitas. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Integritas dalam komunitas. Masih menurut kitab Amsal saudara. Iya. Ya, saya sengaja cari gambar ini saudara supaya gak ada muka saudara di sini. Karena takutnya kalau ada muka saudara di sini nanti saya dibilang, oh Bapak pilih kasih nih Pak, kenapa muka saya nggak ada, muka dia ada. Coba saudara lihat, ada nggak muka saudara di sini? Nggak ada ya? Ya karena ini AI saudara. Apa? Saudara tahu AI apa? Kayaknya pada nggak ngerti jemaat sini. AI apa? AI itu dua saudara pengertiannya. Yang pertama AI itu bisa jadi alat iblis. AI, alat iblis. Bisa saudara, karena itu hati-hati. Saudara bisa pakai ChatGPT, sekarang ChatGPT udah 5.0 ya Pak ya. Udah tinggi saudara, udah cepat. Saudara baru mikir aja dia udah keluar. Saya mau cari ini, keluar saudara. Wah hebat banget. Hati-hati saudara, itu bisa jadi alat iblis. Saudara bisa temukan hal-hal yang gak benar di situ. Tapi yang kedua bisa juga jadi alat Injil. Ya, alat Injil saudara, jadi saudara bisa pakai AI, pakai teknologi untuk apa? Untuk beritakan kabar baik. Sekarang gampang saudara, sekarang ada yang namanya PA, pendalaman Alkitab, pakai AI saudara. Saya mau dalamin Alkitab, kitab Amsal, keluar saudara, di AI saudara. Hebat saudara. Nah saya coba cek, saya ketik saudara di AI, tolong buatkan gambar komunitas, keluarnya yang ini saudara. Ini saya nggak narsis saudara, saya nggak narsis sama sekali. Apakah AI itu tahu saya ada keturunan Chinese saudara? Sehingga yang keluar nih mukanya orang Chinese saudara. Saya nggak tahu apakah secanggih itu AI. Tapi ini bukti saudara bahwa teknologi itu harusnya kita bisa berdamai dengan teknologi. Bahkan teknologi itu kita bisa pakai untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hari ini kita mau bicara tentang integritas dalam komunitas. Nah kalau saya bicara tentang integritas, saya mau ulang lagi supaya saudara hafal benar-benar deh. Saudara boleh tulis di handout ya, yang kosong di handout saudara itu warna ungu di slide ini. Ya, integritas dari kata integer. Apa itu saudara? Artinya utuh dan lengkap. Utuh dan lengkap. Utuh dan lengkap bicara tentang apa? Yang pertama, pikirannya benar. Dari pikiran dulu semuanya, benar dulu. Lalu yang kedua, perkataannya benar, ngomongnya benar saudara. Orang kalau pikir benar, ngomongnya benar. Kalau saudara ketemu orang yang bilangnya pikirannya benar tapi ngomongnya nggak benar, dia konslet. Coba lihat kanan kirinya bilang, lu konslet nggak? Saudara yang konslet nih, makanya nggak mau dia nanya yang lain saudara. Yang ketiga, kalau pikiran benar, perkataan benar, maka perilakunya benar.
Ini tiga hal ini gak bisa dipisahkan. Dan inilah yang disebut sebagai integritas. Kita udah ulang berkali-kali saudara. Pikiran benar, perkataan benar, dan perilaku benar. Sekarang kita masuk ke komunitas. Apa sih arti komunitas? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebuah kumpulan dari para anggota yang memiliki rasa saling apa? Memiliki, tulis di situ. Memiliki, terus apa? Terikat antara satu dengan lainnya dan mempercayai bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi selama anggota mempunyai, tulis di situ, komitmen bersama-sama. Ada 3 hal penting saudara di sini. Yang pertama, rasa memiliki, rasa keterikatan, rasa saling mempercayai. 3 hal ini harus ada di dalam komunitas. Kalau 3 hal ini nggak ada di dalam komunitas, saudara belum berkomunitas. Nah pertanyaannya, Pak, bagaimana saya ketika saya memiliki rasa untuk memiliki, rasa untuk terikat, rasa untuk percaya, apa yang menyatukan itu semua? Yang menyatukan itu semua namanya apa? Komitmen. Nah sekarang kita masuk contohnya saudara. Komunitas itu apa aja sih? Hari ini saudara datang ke gereja, ini komunitas. Komunitas MCC BSD, komunitas. Makanya saudara kalau komunitas itu harus ada rasa saling apa? Memiliki. Coba saudara lihat kanan kiri, ini biasa orang tuh biasanya gini, punya apa ya, punya sisi psikologis, dia kalau duduk ke gereja bangkunya yang itu lagi. Benar nggak? Coba lihat kanan kirinya. Masihkah orang yang sama? Ayo jujur, masih? Masih kan? Nah pertanyaannya, kalau orang yang sama itu tidak ada lagi, saudara cariin atau enggak? Coba berdiri dulu, jangan-jangan dia pindah duduk. Oh dia pindah di pojok Pak, tapi masih ada, puji Tuhan. Kalau dia udah gak datang ke gereja, seminggu gak datang, 2 minggu gak datang, 3 minggu gak datang, 4 minggu gak datang, saudara ngapain? Puji Tuhan Pak, soalnya dia bau ketek. Saya kalau duduk sebelah dia tuh nangis Pak. Aku percaya jalanmu sempurna, bau Pak. Jadi ketika dia gak datang, saudara puji Tuhan. Wah ini bukan komunitas. Apalagi saudara home. Saudara punya home ya, siapa yang belum terlibat di dalam home? Jangan angkat tangan deh, gak usah angkat tangan. Angkat hati aja. Supaya bertobat saudara, mau ikut home. Home itu adalah kelompok kecil gereja ini saudara. Kalau di gereja ini secara umum gini besar, ada berapa? Mungkin ada 100, 150 orang. Kita gak bisa deep talk. Nah, saudara tahu deep talk gak? Deep itu apa? Dalam. Talk itu ngobrol. Jadi ngobrol yang dalam. Saudara pasti mikir saya mau plesetin kan? Oh tidak segampang itu saudara. Saya gak semudah itu untuk ngikutin saudara punya pikiran. Nah sekarang saya mau plesetin beneran. Deep itu apa? Talk itu apa? Jadi bicara yang dalam. Sama. Kalau komunitas saudara gak akan tersinggung. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Mohon maaf saudara ada di komunitas atau mungkin di komunitas stand up. Ya gak tahu saudara, komunitas apa yang saudara ikuti. Kita harus ada rasa saling memiliki keterikatan. Wah kayaknya kalau dia gak datang saya nih gimana ya, kayak ada yang kurang gitu. Saudara udah datang nih, bawa keluarga, suami, istri, anak-anak. Udah ya kita kayaknya lengkap, tapi kok tadi kayaknya di gereja ada yang kurang ya. Lalu ketika saudara pulang di mobil saudara pikir, oh si itu tadi gak datang kemana ya? Masih ada gak perasaan gitu saudara? Kok tadi waktu saya salaman si itu gak ada ya? Kemana ya dia? Saudara cari dari lantai 4, gak ada. Lantai 3 gak ada juga. Lantai 2, lantai 1 gak ada juga. Kemana dia? Oh dia sakit, cari saudara. Itu yang dibilang dengan komunitas. Nah itu semua dibungkus dengan apa? Komitmen. Sekarang pertanyaannya, kalau 2 orang berkomitmen saudara, yang satu lepaskan komitmennya, tidak lagi pegang komitmennya, yang satu bagaimana? Otomatis komitmennya lepas atau justru yang satu tetap berkomitmen? Menurut saudara yang mana? Kita bikin perjanjian nih, saya sama Pak Teddy bikin perjanjian. Oke Pak, kita bikin perjanjian Pak ya.
Pokoknya setiap hari Minggu kita datang duduknya di depan Pak. Siapa? Tulis MOU, materai 10.000. Lalu Pak Teddy gak datang. Seminggu gak datang, 2 minggu gak datang. Kira-kira apakah saya ikutan gak datang supaya komitmennya sama atau saya tetap datang dan ajak Pak Teddy untuk datang? Saya tetap datang dan ajak Pak Teddy untuk hadir. Bukan kita yang berkomitmen, ikut-ikut melepaskan komitmen kita. Gak bisa saudara. Gak ada komunitas yang sempurna. Gak ada, percayalah. Percayalah. Kalau saudara cari komunitas yang sempurna, nanti tunggu. Ketika saudara dipanggil Tuhan di sorga, itu komunitas sempurna. Gak ada ratap tangis. Selama komunitas di dunia, pasti ada ratap tangis. Pasti saudara. Makanya hari ini kita mau belajar. Karena Amsal sendiri yang berkata saudara, buka Amsal 5 ayat 14. Nah, Amsal 5 ayat 14. Iya, Amsal 5 ayat 14. Kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah apa? Jemaah dan perkumpulan. Artinya apa saudara? Ini membuktikan memang gak ada komunitas, sekalipun komunitas rohani, sekalipun gereja yang tidak menjerumuskan. Ngeri ya saudara. Penulis Amsal, Raja Salomo, dia udah ngelihat semua jenis orang saudara. Bahkan dia bisa melihat apa kelebihan dari hewan-hewan saudara. Salomo demikian berhikmat. Kalau sampai dia menulis gini, aku katanya nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Kira-kira ada gak komunitas yang sehat saudara? Gak ada saudara. Mohon maaf aja. Semua komunitas pasti ada yang gak baiknya. Pasti. Buktinya apa? Terjerumus kepada malapetaka. Malapetaka bahasa aslinya ngeri saudara. Makanya saudara jangan heran kalau datang ke gereja lalu melihat, saya di gereja itu gak nyaman loh, saya ikut home itu gak enak loh. Saudara jangan bingung, jangan heran, dari dulu udah begitu saudara. Makanya gak sedikit orang yang terhilang di tengah-tengah apa? Komunitas. Kalau saudara tidak punya rasa memiliki, tidak punya rasa keterikatan, tidak punya rasa percaya, dan tidak dibalut dengan komitmen, saudara pasti terhilang. Pasti. Pelayanan itu bicara apa? Komitmen. Gak ada yang lain saudara. Yang lain bisa berubah, tapi komitmen kita sama Tuhan itu jangan berubah. Oh kalau saya lihat orang mah, udah pensiun saudara, jadi pendeta. Liatin orang satu-satu saudara. Kan kalau ngeliatin orang satu-satu berarti gak bisa kerja. Ya pensiun lah gitu maksudnya. Nah itu belok tuh saudara, belok. Ini pada serius kayaknya hari ini ya. Itu belok saudara. Satu-satu saya liatin dari atas ke bawah. Saya gak jadi apa-apa saudara. Kalau saya lihat misalnya, mana yang ganteng? Oh yang ganteng WL lah. Hendra. Saya tadi nyobain saudara gayanya Hendra kalau lagi nyanyi itu. Saya gak bisa saudara. Dia bisa gini saudara. Kok saya kaku ya? Saya gak enak saudara. Kalau saya cobain, saya ngeliatin Hendra, saya lihat, wah kayaknya bagus nih, pakai kaos yang gitu nih. Saya pakai kaos kayak Hendra. Lalu saya pindah ke Pak Teguh. Kayaknya bagus juga kalau pakai celana kayak gitu nih. Saya ganti kaosnya kaos Hendra, celananya celana Pak Teguh. Saya lihat lagi, oh di belakang ada siapa ya? Oh ada Pak Hironi. Kayaknya bagus juga kalau potongan rambutnya kayak gitu tuh. Saya ikutin. Saudara kira-kira kalau saya berkhotbah pakai kaosnya Hendra, yang kalau saya pakai pasti lebih ketat dari dia pakai, mungkin bisa jadi crop top. Lalu pakai celananya Pak Teguh, yang rasanya lebih tinggi saya daripada Pak Teguh, which is itu celananya akan jadi 7/8 atau 3/4, dan ditambah dengan model rambutnya Pak Hironi di belakang. Kira-kira saudara akan diberkati atau saudara akan mengutuki saya? Saudara kalau ngeliatin orang begitu tuh. Oh pengen yang ini, saya ikut ah. Yang ini, saya ikut ah. Lalu saudara mau campur aduk, gak bisa saudara. Mohon maaf, banyak orang kehilangan esensi dari komunitas. Akhirnya tinggal apa?
Ternyata komunitas ini jelek. Komunitas ini tidak membangun. Aku harus cari komunitas yang lain. Saudara, kalau Tuhan yang pindahkan saudara, jalan. Kalau Tuhan. Tapi kalau penglihatan saudara yang memindahkan saudara, pergi ke dokter mata. Mungkin ada yang salah. Saya udah cerita belum? Ada orang yang datang ke pendeta, lalu dia mau keluar dari gereja. Udah pernah cerita belum? Orangnya nggak ada di sini kok, tenang aja. Saya cerita ya. Jadi satu waktu ini ada pemuda datang ke pendetanya. Pak pendeta, ini hari terakhir saya ke gereja. Pas minggu pertama perjamuan kudus, setelah ini saya akan pulang dan saya akan tidak ke gereja lagi. Bukan pindah gereja, tidak gereja lagi. Lalu pendetanya dengan bijaksana dia berkata, kenapa? Karena saya lihat semua orang di gereja munafik. Bapak khotbah semuanya main handphone. Bapak khotbah disiapkan handout, dicoret-coret sama dia. Bikin gambar Donald Bebek, gambar Doraemon, apa aja Pak. Pas persembahan Pak, saya ngeliat Pak, ada yang pura-pura masukin padahal kosong. Dia beberkan semua. Di sekolah minggunya juga gitu Pak. Guru-gurunya bukan ngajar, ketawa-ketawa sendiri Pak. Jeleknya gereja dia bongkar semua. Hampir 1 jam dia ngomong sama pendeta. Pendeta yang bijaksana bilang ini, ada lagi enggak yang jelek dari gereja ini? Ngomong terus. Udah Pak, kayaknya udah habis Pak. Lalu pendetanya bilang ini, oke, kalau gitu saya kasih kamu tugas terakhir. Setelah ini silakan kamu pergi, tinggalkan gereja, jangan masuk gereja manapun. Oke, kata dia. Untuk terakhir kalinya aku akan berikan apa yang kau minta. Kata pemuda itu. Pendetanya pergi ke dapur, lalu dia buat kopi saudara. Dia suruh pegang pemuda ini. Oke, ini terakhir permintaan saya buat kamu ya. Setelah ini kamu silakan pergi. Lalu pemuda ini pegang cangkir kopinya yang dikasih. Lalu dia bilang, perhatikan kopi ini jangan sampai tumpah ya. Oh iya Pak, pasti saya bisa jaga. Oke, sekarang tugasmu adalah kelilingi gereja ini. 1 kali aja. Tapi jangan sampai kopi ini tumpah. Kecil. Dia putar, saudara keliling, pelan-pelan dia liatin kopi sambil cium-cium aroma kopi. Waduh, apa gua minum aja nih kopi. Dia pulang putar-putar. Setengah jam baru nyampe saudara. Udah Pak Pendeta, saya sudah selesaikan tugas Bapak. Sekarang izinkan saya pamit ya Pak. Tuhan berkati. Tunggu sebentar. Saya mau tanya sama kamu. Apa yang kamu lihat tadi tentang gereja? Masih ada gak orang-orang yang dengerin khotbah sambil main handphone? Masih ada gak orang-orang guru-guru sekolah minggu yang ngajar sambil cekikikan sendiri? Masih ada gak orang yang kasih kantong kasih persembahan tapi kosong? Masih ada gak orang yang coret-coret handout khotbah? Bukan dicatat malah coret-coret. Sudah tahu apa jawaban pemuda itu? Gak ada Pak. Pendetanya bilang, kalau gitu kamu masih mau keluar? Kopinya dia minum sampai habis, dia ikut ibadah kedua. Apa maksudnya saudara? Fokusnya sama apa? Sama Tuhan. Saudara mau cari komunitas model apa? Nah karena kita fokusnya sama kekurangan. Fokus sama Tuhan. Pak, aduh Bapak saya udah dengar khotbah model fokus sama Tuhan Pak. Kan gak bisa dipungkiri Pak. Orang juga harus jadi saksi. Betul saudara betul. Tapi sebelum engkau menunjuk orang, tunjuk dirimu sendiri. Kalau engkau bisa memperhatikan orang yang gak catat khotbah tapi malah gambar-gambar, berarti kan engkau juga gak perhatikan khotbah. Engkau perhatikan orang itu, betul? Saudara, manusia itu terbiasa untuk bisa mencari kesalahan. Tapi kurang terbiasa untuk bisa mencari yang benar. Ini yang kita perlu hari ini saudara. Supaya kita punya komunitas yang benar saudara. Ayo kita belajar yuk. Bagaimana kita bisa berintegritas
di dalam komunitas. Ini gambar yang kedua saudara, saya promptingnya saya ubah sedikit. Nah, sekarang agak bule saudara, ya agak bule. Kan komunitas kita juga ada orang bule kan banyak. Ini ada beberapa orang bule saudara. Saya kelihatan dari rambutnya udah putih itu pasti bule. Saudara. Saya nggak tahu kenapa orang kalau ngomongin komunitas itu adanya di taman, lalu ada burung-burung. Padahal saya nggak ketik prom gitu saudara. Kenapa ya? Mungkin komunitas itu harusnya kayak gini ya. Saudara mau nggak kita satu waktu gereja di alam terbuka, saudara? Mau nggak, saudara? Kita bikin ya. Ibadah Padang gimana? Padang, Padang sederhana, rumah makan Padang. Kalau saudara mau tahun depan, makanya don't try this at home. Apa? Kalau jangan pergi kemana-mana apa bahasa Inggrisnya? Don't go anywhere. Itu belok kan? Nah, don't go anywhere. Saudara nantikan. Jangan cepat-cepat ambil keputusan saudara. Amin. Ayo, bagaimana berintegritas dalam komunitas? Yang pertama pola pikirnya. Nah ini penting saudara. Amsal 18 ayat 1. Orang yang menyendiri mencari keinginannya sendiri. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Saudara kalau kita terbiasa nggak mau berkomunitas, sukanya nyendiri. Pasti orang yang model gini, yang dia cari cuma keinginannya. Apa yang baik buat saya? Apa yang menguntungkan buat saya? Wah komunitas ini gak sesuai sama saya, gak level sama saya. Pokoknya tentang saya. Gak bisa saudara. Orang-orang kayak gini katanya amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Kalau ada orang kasih tahu, bro jangan gitu deh. Coba begini, Pak coba begitu, Bu coba begitu. Marah saudara, makanya dia alergi sama komunitas. Kalau ada untung, saya ikut. Kalau nggak ada untung, saya cari yang lain. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini saudara. Orang yang memisahkan diri dari orang lain berarti memperhatikan diri sendiri saja. Setiap pendapat orang lain dia bantah. Kalau fokusnya sama diri sendiri, dia akan memisahkan diri. Kamu kemana aja nggak ke gereja? Sibuk, sorry ya. Kamu kemana gak ikut home? Aduh waktunya gak ada, sorry ya. Kenapa saudara? Karena memang dia maunya memisahkan diri, memperhatikan diri sendiri. Dan ini dari mana lahirnya? Pola pikirnya. Komunitas sejak Tuhan bentuk di Taman Eden antara Adam dan Hawa, tidak pernah Tuhan bikin untuk Adam berpikir bisa hidup tanpa Hawa. Tidak pernah Tuhan bikin untuk Hawa bisa berpikir bisa hidup tanpa Adam. Ketika Adam dan Hawa memisahkan diri dari komunitas, apa yang terjadi? Kejadian pasal 3, dosa masuk. Waktu Hawa digoda ular, di mana Adam? Kalau Adam bersama dengan Hawa, ular gak akan berani apa-apa. Saudara misalnya diri ke komunitas, dimangsa, habis. Gak bisa, saudara gak bisa pergi dari komunitas. Anda ini makhluk sosial saudara. Berpikirlah sebagai makhluk sosial. Siapapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun kedudukan kita, tidak bisa hidup sendiri. Ingat aja kejadian pasal 3. Dosa masuk, Hawa digoda oleh ular, oleh iblis. Jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena komunitasnya pecah. Rumah tangga pecah. Kenapa? Karena suami istri gak ada lagi hubungan yang baik. Saya menolak keras saudara, saya tolak keras. Kalau suami ada yang LDR sama istri. Saudara. Pak tapi saya kerja, kalau enggak saya gak bisa makan Pak. Berapa lama? Ya cuma 3 tahun Pak. Aduh. 3 tahun saudara mohon maaf ya. Seminggu aja saya gak bisa pisah sama istri. Bener loh. Itu rasanya kok tenang banget seminggu itu. Saya butuh tantangan. 3 hari dia retreat saudara. Saya berdua aja sama kasih. Sama Pak, susah juga. Gak enak saudara.
Padahal kalau kita ketemu juga apa sih yang kita omongin? Udah. Kalau udah lama menikah kan saudara banyak kan diemnya, jujur deh. Karena udah tahu, cuma gini udah ngerti. Udah gini. Kadang-kadang gak perlu ngomong udah tahu. Oh iya, oh ya, oh. Tapi kalau saudara gak ada, dicariin saudara. Nah pertanyaannya, kalau kita punya komunitas, kita cariin gak? Ada gak yang nanyain selain ketua home-nya? Pak, kok kita gak ada home Pak? Pak, kok home kita udah makin dikit ya Pak? Kita cari jiwa yuk Pak, kita cari yuk. Harus begitu saudara. Gak bisa sendiri. Justru saudara butuh komunitas untuk apa? Untuk dikuatkan saudara. Pola pikirnya harus benar. Amsal 27 ayat 17, ayat yang sering kita baca. Tolong ditampilin di belakang. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan apa? Sesamanya. Saudara, prinsip komunitas adalah saling mempertajam. Kalau saudara gak bertumbuh di komunitas yang saling mempertajam, yang cuma nyeneng-nyenengin aja saudara, mungkin itu komunitas yang kurang baik. Cuma ngangkat, tapi di belakang ngomongin, itu bukan komunitas saudara. Komunitas itu harus mempertajam. Makanya home itu kan ada akronim saudara. H-nya apa saudara? Heal, disembuhkan. O-nya apa? Optimize, dioptimalisasi. P-nya apa? Oh, ya. Nah, saudara biasanya ngantuk, P disebut. P Pertamax, salah saudara. Nggak ada home, nggak ada Pertamaxnya. M-nya apa saudara? Motivated, dimotivasi saudara. Dan O-nya apa? E-nya apa? Diperlengkapi. Yang namanya diperlengkapi, dimotivasi, lalu disembuhkan, lalu dioptimalkan. Itu butuh apa saudara? Butuh rasa sakit. Saudara masih ingat gak dulu iklan sabun cuci baju? Kalau nggak kotor nggak? Kalau nggak kotor nggak bersih. Apa sih Bapak Ibu nih? Kalau nggak kotor nggak bersih? Ya iya. Kalau dicuci baru bersih. Ya saya kan nggak bisa sebut mereknya Rinso dong. Biarin aja Bu itu anaknya main di kubangan babi gitu. Lumpur kotor. Kata ibunya bilang apa? Gak apa-apa Bu, kalau tidak kotor dia tidak belajar. Tenang, ada Rinso. Nah, Attack gak mau kalah, Attack. Ada Attack kan, merek Attack kan. Bu, udah gak usah cerita. Saya iklan lagi, gak usah iklan. Intinya saudara, kalau saudara tidak mau sakit, saudara gak pernah bertumbuh. Justru besi najamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara punya hak untuk mempertajam orang, punya hak. Saudara semua. Keroyokin saya bilang, Pak Bos, Bapak gini-gini, punya hak. Tapi jangan lupa, ada hak dan juga ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya, saudara punya kerinduan, bahkan kemampuan untuk memperbaiki orang yang saudara sudah kasih tahu. Jadi gak bisa cuma gini, Pak Bos, Bapak kalau gini. Habis itu saudara pindah gereja, gak bisa tuh. Kalau saudara gini, Pak Bos ini gereja kurang ini. Oke Pak, terus setelah ini gimana? Saya mau nabur ini, saya mau begini. Itu baru top. Ngerti gak? Saya juga begitu sama saudara. Kalau saya ngomong sama saudara, kasih tahu sama saudara, Pak, Bapak begini, Bapak, Ibu begini. Ibu, Bapak punya hak untuk bilang sama saya. Apa yang harus saya lakukan Pak? Dan saya punya tanggung jawab untuk memperbaiki hal itu. Maka itu terjadi dalam apa? Komunitas. Gak bisa, di luar komunitas gak bisa terjadi saudara. Dunia itu hanya menawarkan apa? Yang enak-enak. Yang gampang-gampang. Yang mudah-mudah. Tapi ujungnya apa? Maut. Anak-anak muda jangan tinggalin ibadah youth. Anak-anak remaja jangan tinggalin ibadah teens. Di teens ini gak enak, gak ada apa-apanya. Saudara waktu kecil, saudara juga gak bisa bedain mana garam, mana merica. Saudara cuma nyaplok, bahasa saya tuh nyaplok. Saudara cuma nganga, mama saudara kasih makan. Saudara kan gak tanya,
"Pak, Ma, ini apa nih bumbunya?" Mana saudara ngerti? Mungkin waktu itu saudara bingung kenapa dari pagi, siang, sore, setahun 365 hari dikasih makan sop terus. Gak ada berubahnya, sop terus. Karena ternyata mama saudara tahu, saudara cuma suka sayur itu wortel sama buncis. Yang adanya cuma di sop. Kalau wortel sama buncis dibikin sayur asam gak nyambung. Halo, ngerti? Tuhan sudah tempatkan saudara dalam komunitas yang tepat. Kalau saudara komplain, saudara perbaiki. Milikilah pola pikir yang benar bahwa komunitas ada untuk membuat Anda maksimal dalam kehidupan ini. Saudara, percaya ini saya bukti nyata saudara. Saya ada di satu gereja saudara, mungkin hampir 10 tahun saudara. Waduh, besi menajamkan besi, orang menajam samanya. Bo. Sampai satu waktu Tuhan bilang, udah kamu cukup di sini belajarnya, kamu pindah. Saya itu dalam hidup saya saudara, saya cuma ada 3 gereja saudara. Yang pertama waktu itu gereja kecil saya di lingkungan tempat saya tinggal. Yang kedua ketika saya remaja baru bertobat, saya tumbuh di satu gereja saudara. Itu yang saya bilang mungkin 10 tahun gitu saudara. Dan yang ketiga ini MCC. Dan saya berjanji ini yang terakhir saudara. Sempurna gak MCC? Enggak. Wah saudara boleh tanya sama saya, Pak kejelekan MCC banyak gak? Saya bisa kasih tahu banyak banget. Serius. Tapi apakah itu memampukan saya untuk pindah dari MCC? Kadang-kadang saya sombong saudara. Kira-kira kalau gak ada saya MCC jadi apa ya? Itu jauh lebih baik daripada begini. MCC lihat aja kalau gak ada gue jadi apa. Gak bisa saudara, besi tajamkan besi. Ini ada beberapa orang yang lama ya, dari sebelum MCC berdiri dia udah ada saudara. Saudara ikut home deh, percaya saya ikut home. Ini ketemu nih orang-orang nih, ini orang-orang yang lama sekali di MCC. Tahu MCC itu kayak apa, gereja kayak apa. Tapi saya berani jamin saudara, ini gereja yang tidak munafik. Betul. Kita nggak iming-iming saudara datang ke sini lalu dapat berkat, enggak kan? Saudara ada yang datang ke sini lalu pulang bawa McD? Enggak ada kan? Enggak ada saudara. Saudara ada fufu ya puji Tuhan, ada yang mau nyumbang puji Tuhan, enggak ada ya udah. Dan enggak ada tuh satu orang pun enggak ada yang komplain sama saya. Pak ini gereja apa sih kok enggak ada gorengan? Saya bilang kalau mau gorengan ke tukang gorengan jangan ke gereja. Ngapain ke gereja cari gorengan? Pak ini kursinya pak, kenapa kursinya? Nggak empuk, ya bawa bantal kayak apa tatakin gitu. Oh saya nggak diperhatikan di sini pak. Kalau bapak ibu, saran saya bapak ibu ingin kita bangun gereja ini sama-sama, bangun komunitas sama-sama. Datangi saya, datangi Pastor Elan, datangi Pastor Teddy, datangin semua pengurus-pengurus bilang, Pak saya mau jadi pengurus. Ini mumpung nih saudara. Bentar lagi ada pergantian pengurus. Berlomba-lomba, Pak saya mau jadi pengurus. Pak saya mau jadi gembala. Dengan senang hati saudara. Silakan yang mau jadi gembala. Kalau saudara disetujui. Ya gak ada, emang begini saudara. Pola pikirnya tuh harus benar saudara. Ini saya bukan marah nih saya menggebu-gebu aja saudara. Ya. Yang kedua, pola kata saudara. Nah, pola kata. Mana? Iya ini pola kata saudara. Saat tidak ditanya, kalau dalam komunitas saat kita nggak ditanya kita bilangnya apa saudara? Kan ada perkataan yang kalau kita nggak ditanya tuh kadang-kadang kita lebih suka ngomong saudara. Orang nggak tanya sama kita tapi kita nyerocos itu nggak bisa saudara. Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada apa? Pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ya, harusnya budi punya akal. Bener dong, bener gak? Kalau gak punya akal, ya gak kuat sama komunitas saudara. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi.
Makanya Budi gak bisa banyak ngomong. Lah, saudara baca ayatnya, saya gak ngapa-ngapain loh. Ini ayatnya yang bilang loh. Saudara lebih banyak bicara atau banyak kerja? Oh, gereja kotor banget, sampahnya di mana-mana ya. Saudara ngomong itu sampah masuk ke tempat sampah enggak? Ya kagak dong. Ketemu sampah, masukin. Biar sampahnya ngomong. Terima kasih. Kalau ada yang keburukan, saudara lihat, perbaiki tanpa harus ngomong dulu, tanpa harus komplain dulu. Tahan tuh bibir, saudara. Ini ada lagi ayatnya, ini lebih keren nih ayatnya, saudara. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak apa? Mendatangkan. Wah. Saudara mau mulut saudara itu seperti pedang, nusuk orang, nyakitin orang, atau yang kalau ngomong tuh ada kesembuhan di dalamnya. Ini bukan saya ngomong saudara, lihat. Makanya jangan, kenapa sih orang sekarang ngomong, mulut lu lebar banget ya. Ternyata ayat Alkitab saudara baca deh. Orang banyak ngomong mulutnya lebar. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, bukan saya ngomong. Saudara cek, ngaca sekali-sekali mulut saudara lebar gak, bibir lebar gak? Siapa yang lebar bibir akan apa? Ditimpa kebinasaan. Besok pergi ke Korea, operasi. Shalom. Kok kemarin kayaknya lebar? Udah dengar khotbah? Kok boleh lebar? Bukan, saudara bukan itu. Maksudnya jangan asal jeplak, jangan asal ngomong. Kalau nggak ditanya, nggak diminta pendapat, diam. Ada ngelihat yang nggak benar, benerin. Nah, waktu ditanya, gimana ngomongnya? Ini mah dibalik, nggak ditanya lu ngomong, ditanya lu diam. Bibir lebar. Ingat ya, kita harus berakal budi. Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah apa? Lemah lembut. Lemah lembut itu apa sih saudara? Lemah gemulai, beda. Lemah lembut itu ada isinya, tapi disampaikan dengan kata-kata yang tepat. Itu lemah lembut. Meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudara, dalam sebuah konflik itu selalu melibatkan dua orang. Minimal. Kalau ada di antara komunitas ini satu marah-marah. Kalau saudara nggak ikutan marah, dia capek sendiri. Gereja begini, antepin. Hitung aja 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Tapi kalau dia lagi ngomong, saudara tambahin, emang berantem. Saudara. Ibaratnya api disiram sama bensin. Saudara. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudara jujur. Saya ini orang yang susah sekali, bukan susah, berjuang sekali untuk mengendalikan perkataan saya. Saya otak sama mulut dekat. Saya udah ke dokter, saudara dicek, bener deket banget. Jadi apa yang di pikiran saya langsung keluar. Saya mah jujur-jujur sama saudara. Mungkin saudara ada yang terluka sama perkataan saya. Padahal saya nggak bermaksud itu, saudara. Tapi otak saya kan deket sama mulut, saudara. Jadi, padahal saya nggak ada maksud apa-apa. Nah yang repotnya begini, dia sakit hati bertahun-tahun sama saya. Saya mah nggak apa-apa. Yang rugi saudara, benar. Saudara kata-katain saya, ledek-ledekin saya. Mungkin saya marah saat itu aja. Tapi habis itu ketemu saudara, saya lupa saudara siapa. Serius. Kenapa? Karena kalau orang marah tidak perlu diingat. Orang berbuat salah tidak perlu diingat. Saudara capek loh bawa, mohon maaf ya saya pakai kata ini, bawa bangkai. Capek. Bawa sakit hati, bawa luka. Oh dia pernah jahitin saya, dia pernah marahin saya, dia pernah gini. Capek saudara. Lepaskan itu saudara. Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti apa? Sarang madu. Sarang madu itu dipakai dulu buat obat-obatan saudara. Makanya dikatakan manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang.
Saudara pernah flu tulang nggak? Saya satu waktu pernah saudara kaget. Saya nggak tahu itu namanya flu tulang, baru-baru aja saya searching itu flu tulang. Kalau dipegang tulang-tulang saya pada sakit saudara. Pernah nggak saudara? Kesentuh gitu, Yosi sentuh saya. Yosi kan suka sentuh saya. Kalau dia sentuh saya, jangan, don't touch me. Lalu dia berkata, why? Kenapa? Sakit Yos, pada ngilu ini badanku. Ternyata flu tulang saudara. Minum obat apa gitu, minum puji Tuhan sembuh. Saudara dalam komunitas bisa kita diserang sama flu tulang kayak gini. Banyak orang yang ngomong sedikitnya sakit, banyak orang yang disentuh sakit, banyak orang yang dilihatin sakit, curiganya tinggi. Kenapa? Orang-orang yang kayak gini, bagaimana kita harus treatment mereka? Kasih perkataan yang menyenangkan. Pak, sekarang rambutnya bagus ya, belah kiri. Pak, rambut saya udah botak. Oh, maaf Pak, saya salah orang. Gak apa-apa saudara, yang penting menyenangkan. Makanya saudara harus, saya satu waktu ya baru kemarin, ada ibu gembala wilayah lain ngomong ke Yosi. Enak ya sama Pastor Ellen, enak ya kalau sama Pastor Boas mah punya gembala kayak gitu mah enaknya, lucu banget. Mereka gini, saya sampai bilang kenapa kamu gitu? Ini belum tahu aja, sejam lucu, 2 jam ngeselin. Benar saudara. Kadang-kadang kita nggak sadar, makanya ayo pola kata kita diperbaiki. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan apa? Buahnya. Hidup mati dikuasai lidah. Ada orang yang bisa hidup karena lidahnya, ada orang yang bisa mati karena lidahnya. Jadi jaga lidah kita. Milikilah pola kata yang benar saat berkomunitas. Yang ketiga, setelah kita punya pola pikir yang benar, pola kata kita benar, pola laku kita juga benar. Amsal 14 ayat 21, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Saudara jangan suka menghina. Kenapa saudara? Karena belum tentu dia lebih hina daripada kita yang menghina. Betul. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Perhatikan saudara, siapa yang bisa tolong saudara ketika susah? Mohon maaf, mungkin saudara aja susah, saudara kandung aja susah. Siapa yang bisa? Sahabat. Siapa yang bisa? Komunitas. Makanya saya bilang 24 jam handphone saya itu nyala. Kalau saudara WhatsApp saya jam 2 pagi, tes aja coba, kalau nggak percaya tes. Jam 2 pagi coba WhatsApp saya. Kalau nggak saya marahin. Tapi kalau pentingnya nggak apa-apa saudara. Karena saya ada untuk saudara. Udah menyentuh belum? Iya benar loh. Saudara mau teriak apa aja sama saya, teriak saudara. Kalau saya nggak bisa bantu, saya pasti doain saudara. Dan kalau saya doain saudara, Tuhan yang punya sorga itu, dia akan turun langsung. Benar saudara. Jadi ini komunitas pentingnya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Mungkin kita gak sempurna, tapi lihat ini semua saudara kita gak? Kita bisa karib gak? Saudara mau cari lagi di mana yang kayak gini? Amsal 19 ayat 17, bahasa Indonesia sehari-hari saudara. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan, nanti Tuhan juga akan apa? Membalasnya. Sekali lagi, ini bukan gereja yang hanya memberi saudara berkat, yang enak-enak enggak saudara. Tapi gereja ini janji sama saudara. Kalau benar saudara gak bisa makan, benar-benar, Pak saya udah gak bisa makan Pak. Udah gak ada beras Pak. Kalau saudara suka nonton TikTok, kalau ada orang yang bor, beras habis bor. Ada yang nonton gak? Joget, dikirim satu donat. Wah saya doang kayaknya gak ada kerjaan. Saudara kerjaannya banyak ya, gak nonton TikTok ya. Coba nanti cari TikTok namanya Satbor. Dia mengubah satu kampungnya jadi punya kerjaan. Gara-gara apa? Gara-gara live TikTok. Itu ketika dia live 5,3 juta viewernya. Itu dikirim donat, satu donat tuh goceng saudara.
Kalau ada paus itu 75.000 kalau nggak salah. Paus. Nah sekarang banyak hamba Tuhan ikut-ikutan. Ada tuh pendeta siapa yang bilang, ada, tahu nggak saudara maksud saya? Wah sorry deh kita nggak relate nih. Kayaknya saya yang terlalu banyak mencari-cari yang lain gitu. Saudara ada jalan kok. Saya jamin saudara nggak akan, benar-benar kalau nggak bisa ke saya, ke hamba-hamba Tuhan di sini, pasti saudara. Tapi sebaliknya, kalau saudara punya berkat, jangan pelit. Lihat kanan kirinya, siapa yang kurang, tambahin. Siapa yang udah tambah, kurangin. Pola laku yang benar dalam komunitas tidak dapat disembunyikan. Tidak dapat disembunyikan. Kalau saudara punya pola laku benar, tidak dapat disembunyikan. Tuhan akan angkat saudara. Saudara lihat, jangan cari yang lain. Tuhan sendiri akan angkat saudara. Sebaliknya, pola laku yang salah pasti akan terlihat juga. Kalau saudara munafik dalam komunitas yang Tuhan ciptakan ini, saudara akan ketahuan. Gak bisa pura-pura saudara. Ada ayatnya gak Pak? Amsal 26 ayat 26. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Wah. Tadi dibuka dengan kata jemaah, ditutup dengan kata jemaah. Kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Saya undang pemain musik, kita maju ke depan. Saya tutup saudara dengan sebuah komitmen. Komitmen integritas. Amsal 4 ayat 23. Ayat hafalan kita semua ya. Jadi tadi pola pikir, lalu pola kata kita, dan pola laku kita ditutup dengan sebuah komitmen. Komitmennya adanya di mana? Di hati. Makanya perlu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oh pikiran saya tentang komunitas mau salah, jaga hati saudara. Oh kata-kata saya mau keliru, jaga hati saudara. Oh laku saya nggak benar, jaga hati saudara. Karena dari situ terpancar kehidupan. Mari kita berdoa. Sambil saudara merenungi firman Tuhan ini, nah, jika ada Tuhan, jika Roh Kudus ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara, mungkin dengan pengertian-pengertian yang baru tentang firman Tuhan ini. Dan jika Tuhan ingin mengkoreksi, mengevaluasi hidup saudara, mari buka hatimu dan biar dia koreksi hidup. Apakah selama ini kita sudah benar berkomunitas? Apakah hanya selama ini kita cari komunitas yang menyenangkan hati kita, yang menyenangkan telinga kita saja? Lalu dengan mudahnya kita berkata, ini bukan komunitas yang tepat. Karena saya ngerasa gak diterima, saya ngerasa gak dibangun, saya ngerasa gak diperhatikan. Saya ngerasa di sini gak adil, pilih kasih. Saudara mari coba ulang kembali pola pikirmu. Apakah engkau punya pikiran yang benar tentang komunitas ini? Tentang gereja ini, tentang home saudara. Tentang rekan-rekan pelayan saudara. Mungkin dalam satu departemen, dalam satu pelayanan, bagian-bagian pelayanan. Coba mulai ulang, untuk apa sebenarnya saudara melayani Tuhan? Untuk apa sebenarnya saudara berkomunitas? Karena ingat besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Saudara ini minta sama Tuhan, perbaiki pola katamu. Kalau engkau sering gak ditanya tapi engkau sering jawab, engkau sering komplain, engkau sering marah, coba perbaiki kata-katamu. Dan ketika engkau harus memberikan jawab, minta sama Tuhan supaya jawabanmu adalah jawaban yang lembut. Yang menyenangkan. Yang seperti sarang madu katanya. Yang memberikan kehidupan. Dan yang ketiga belajarlah. Punya pola laku yang benar. Bukan hanya mencari kepentingan sendiri. Tapi juga mau memberkati orang lain. Dan biarlah hari ini firman Tuhan akan diteguhkan oleh perjamuan kudus.